Shalom adik-adik, ibadah akan segera dimulai. Sebelum ibadah, jangan lupa mandi, sarapan dulu dan berpakaian rapih ya. Jangan sambil makan, jangan sambil jalan-jalan atau tidur-tiduran. Ibadah yang sungguh-sungguh, ikuti kakak-kakak sekolah minggu. Yuk, sekarang ibadah dimulai ya.赞美你，祝你真好，你对我真好。生命中的每一刻，我要为你来发光。祝你真好，你对我真好，因为有你活着，为你呼吸，为你，你是我心欢喜。赞美你，祝你真好，你对我真好。生命中的每一刻，我要为你来发光。祝你真好，你对我真好，因为有你活着，为你呼吸，为你，你是我心欢喜。Hai Kids Agent, sebelum mulai pelatihan hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan kalau kami boleh beribadah lagi saat ini. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin ya. Hanya di dalam nama-Mu sama-sama kita katakan Amin. Kids Agent, hari ini kita mau belajar melakukan yang terbaik.
Mulai dari hal yang kecil dulu aja. Kita mau kasih suara kita mau kasih gerakan kita yang maksimal buat memuji nama Tuhan. Siapa yang siap? Saya. Good. Sekarang kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do. Till I see your face. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do. Till I see your face. Kita mulai lagu ini dari awal. Kita bikin salibnya. Before me, so I keep on pressing on. God is calling, so I won't look back. His word is keeping me on the track. To Jesus, to Jesus, to Jesus. I will fight this fight. I will run this race. I serve you, Lord, in all I do. Till I see your face. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do. Till I see your face. Kita mau bikin salibnya lagi. In a cross before me, so I keep on pressing on. God is calling, so I won't look back. His word is keeping me on the track. Jesus. Buat siapa? Jesus. Sama-sama bilang I will fight. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do. Till I see your face. Adik-adik sendiri ya. I will fight this fight. Good. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do. Till I see your face. Lebih semangat lagi. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do. Till I see your face. Sekali lagi. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do. Till I see your face. Till I see your face. Till I see. Till I see your face. Till I see your face. Wah, kalian hebat banget adik-adik. Coba kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Good job adik-adik, kalian keren banget. Kakak jadi ingat satu ayat nih dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi ayo adik-adik, dalam keadaan apapun, kita mau lakuin semuanya dengan yang terbaik. Kita sama-sama mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, Apapun yang kau perbuat, oh, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. angkat tanganmu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
percaya Tuhan punya rencana. Mari kita sembah Dia. Yesus, kami mau lakukan yang terbaik untuk setiap hidup kami. Hanya untuk Engkau yang bisa besar lebih besar. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, hati berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lebih sungguh-sungguh lagi, angkat tanganmu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Hatiku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hati kami percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Karena kami percaya Engkau, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. 为我们的祖国和州，亲爱的主耶稣，保佑印度尼西亚得到安全与和平，为我们的总统和副总统，亲爱的主耶稣，给予Jokowi先生和Ma'ruf Amin先生更多智慧与公平和明智的领导我们的国家，为我们的城市斗望。亲爱的主耶稣，保佑斗望的市区居于和谐与和平，为我们的教会牧师和副牧师，亲爱的主耶稣，奢求给他们健康和保护，使他们能够更好的侍奉上帝，为前线医护人员，亲爱的主耶稣，保守他们安全健康，也保护他们家人安全与健康，为生病和受感染的人，亲爱的主耶稣，我们求您的治愈的帮助，保持身体和精神的
健康。同志已尽的指望保质，就剩我们的恳求，我们的责奉主耶稣的名祷告，并感谢。哈利路亚，阿门。Fisik menjadi serupa seperti Kristus dan menyelesaikan amanat agung. ENA menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang layak hidupnya, doa pujian penyembahan mengikuti siang dan malam, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. 10.000 puri Kristus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, yang artinya kita harus menyiapkan hati, pikiran, dan juga telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Ica mau cerita tentang seorang raja, namanya Raja Nebukadnezar.
Nah, saat itu Raja Nebukadnezar ini akan membuat sebuah patung emas. Kalau menurut kalian, biasanya emas itu digunakan untuk apa ya? Wah, kalau saat ini emas itu biasanya digunakan untuk perhiasan, untuk bikin anting, kalung, cincin, dan lain-lain. Tapi saat itu Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung yang sangat besar dan terbuat dari emas. Kita lihat yuk bentuk patungnya. Bentuk patungnya seperti ini kira-kira. Wah, besar sekali ya patungnya. Patungnya tinggi bermeter-meter. Sampai orang kalau mau lihat harus tengadah lihat ke atas. Wah, patungnya besar, tinggi, dan terbuat dari emas. Hebat sekali ya. Hebat nggak? Nah, saat itu Raja Nebukadnezar setelah patungnya selesai, dia mengumpulkan semua orang-orang penting yang ada di istana. Untuk apa? Untuk peresmian patung. Jadi patung itu akan disembah oleh semua rakyat. Nih, Kak Ica mau bacain ya dari Alkitab. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Wow, terus Kak, kalau misalnya ada yang nggak nurut gimana? Nih, kita lihat lagi ya. Di sini dikatakan siapa yang tidak mau untuk sujud menyembah kepada patung itu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian? Coba, kalau menurut kalian biasanya api itu digunakan untuk apa sih? Iya, mungkin untuk masak atau untuk nyalain lilin. Ya, banyak ya kegunaan dari api. Tapi saat itu Raja Nebukadnezar bilang, kalau ada orang yang tidak mau menyembah patung emasnya, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Artinya ada satu ruangan yang penuh dengan api di mana-mana, dan orang yang gak mau menyembah patung akan dimasukin ke dalam ruangan itu. Waduh, menurut kalian panas nggak ya ruangannya? Iya, panas banget. Jadi orang-orang pada takut, mereka pada sujud nyembah sama patung dari emas tersebut. Nah, tapi adik-adik kalian tahu nggak? Ternyata di sekian banyak orang yang sujud menyembah patung dari emas tersebut, ada 3 orang yang nggak mau. Mereka nggak mau nyembah patung tersebut karena mereka percayanya sama Tuhan Yesus. Mereka nyembah Tuhan Yesus. Jadi mereka bertiga ini gak mau nyembah patung emas. Kira-kira ada yang tahu gak namanya siapa 3 orang ini? Ada yang tahu? Yes, 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang ini gak mau nyembah patung emas. Dan dilaporin loh ke Raja Nebukadnezar. Wah, Raja Nebukadnezarnya marah. Siapa nih? Ada 3 orang yang berani-beraninya melanggar perintahku. Perintahku itu kan jelas, sembah patung emas. Kalau yang gak mau nyembah, mereka akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Tangkap sekarang 3 orang tersebut, Sadrak, Mesak, Abednego. Ayo tangkap. Wah, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ditangkap. Wah, menurut kalian 3 orang ini bakal dilempar ke perapian yang menyala-nyala nggak? Iya, karena Raja udah bilang dari awal kalau yang nggak mau nyembah akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Nah, terus Raja Nebukadnezarnya sebelum ngelemparin Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, dia nanya dulu, kenapa kalian nggak mau nyembah, nggak mau nurutin apa perintah aku? Aku kan raja di sini. Harusnya kalian ini nurut sama aku, gitu kata Raja Nebukadnezar. Terus Sadrak, Mesak, Abednego ini bilang kayak gini, aku nggak mau nyembah patung dari dirimu. Walaupun dirimu raja, itu patung terbuat dari emas, tinggi banget. Kita nggak mau nyembah karena kita nyembahnya cuma
Tuhan Yesus. Tapi kalian tahu kan, kalian akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Terus kata Sadrak, Mesak, Abednego ini bilang gini, Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang akan melepaskan dan melindungi kami. Tapi kalaupun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung emas tersebut. Marah banget Raja Nebukadnezarnya. Di 3 orang ini berani banget ya melanggar. Akhirnya dilempar 3 orang ini ke ruangan yang penuh perapian yang menyala-nyala. Kita lihat yuk. Ini gambar dari perapian yang menyala-nyala tersebut. Wah, kalian udah lihat tadi gambarnya ya, perapian yang menyala-nyala. Dan ternyata saking marahnya Raja Nebukadnezar sama Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja Nebukadnezar bilang kayak gini sama pengawal-pengawalnya. Panasin 7 kali lebih panas dari biasanya. Biasanya aja udah panas. Terus raja ini bilang 7 kali lagi dipanasin. Semakin panas banget. Sampai akhirnya pengawal-pengawal yang nganterin Sadrak, Mesak, Abednego, mereka semua mati karena kepanasan, kebakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego-nya enggak. Mereka itu diikat, terus baju jubahnya juga semuanya. Wah, udah itu dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Menurut kalian 3 orang itu mati enggak ya? Iya, kalian pintar. Kalau tadi kalian perhatiin gambarnya, di situ ada 4 orang ya. Padahal harusnya hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego aja. Tapi kalau kalian tadi lihat di dalam perapian yang menyala-nyala, ada 4 orang ya. Kira-kira 1 orangnya lagi siapa? Nah, ternyata itu juga yang jadi pertanyaan dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar nanya sama pengawalnya, loh bukannya tadi kamu masukin mereka itu bertiga ya? Iya Tuhan, iya Raja, bertiga, hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terus Raja bilang kayak gini, loh tapi kok tadi saya lihat ada 4 orang di dalam dapur perapian tersebut. Wah, akhirnya sadarlah Raja Nebukadnezar. Astaga, mereka benar-benar adalah hamba Allah yang maha tinggi. Ayo dikeluarin. Akhirnya dikeluarin mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Dikeluarin. Dan akhirnya Raja Nebukadnezarnya sadar. Sehingga akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dikasih kedudukan penting di istana oleh Raja Nebukadnezar. Wah, ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Karena Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sangat berkuasa sekali. Ya, kalau orang bisa pada mati begitu masuk ke perapian, tapi karena Tuhan Yesus yang melindungi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka nggak mati. Bahkan rambutnya sedikit pun nggak ada yang hangus. Di tubuhnya nggak ada bau asap. Coba deh kalau seandainya kalian ya ngelewatin tempat yang berasap, entah itu misalnya asap tukang sate atau asap rokok, biasanya bau asap itu akan nempel di baju kita, di rambut kita, di badan kita. Tapi waktu itu Raja Nebukadnezar tidak mencium bau asap sedikit pun dari tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semua yang ada di sini, kita itu harus berserah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat, berkuasa, raja segala raja, dan mampu melindungi setiap kita dulu, sekarang, dan selamanya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Ya. Nah, kita sekarang mau lihat yuk ayat hafalannya.
kalian sudah catat ayat hafalannya? Ada ayat hafalan kelas besar dan kelas kecil. Yang kelas kecil lebih singkat daripada yang kelas besar. Jangan lupa kirim voice note-nya ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita berdoa yuk sama-sama sama Tuhan Yesus untuk firman kita hari ini. Yuk, kalau begitu sikap doanya yang baik ya, nggak ada yang main-main. Ikutin Kak Ica berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ajarkan setiap kami untuk kami mau berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu luar biasa. Hari ini Hendri, Pak Hendri, Kak Hendri senang bisa kembali ada di depan semua anak-anak sekolah minggu di GBM Pangsari. Tuhan Yesus baik. Tuhan mau pakai kalian jadi berkat. Tuhan mau pakai kalian jadi saksi Kristus. Siapa yang mau? Pak Hendri mau doakan supaya pengurapan Roh Kudus turun. Ayo, angkat kedua tangannya. Nyanyi yuk. Penuhiku, nyanyi. Penuh. Nah, itu bagus. Nyanyi, dengar sampai telingamu dengar. Hadiratmu, minta urapiku dengan minyakku. Kudusmu, angkat tangannya tinggi-tinggi yuk. Yuk, misalnya mau lihat semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang boleh taruh kedua tanganmu di atas kepalamu. Nyanyi lagi. Penuhiku dengan orang tua yang ada boleh taruh tangannya. Mungkin ada bersama anakmu lagi nonton, taruh di atas kepala anakmu. Katakan, urapiku dengan minyakku. Kudusmu, sembah Dia, mari berbahasa roh. Rapata karana lama ya shidia randala nama karana lamu. Iria randala mata karana lama ya shidi. Kau lihat Tuhan anak-anakmu yang menaruh tangan atas kepala mereka. Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan pengurapan yang kudus dari Yesus Kristus atas hidup mereka sekarang. Tuhan, penuh Engkau dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan, menjagai tubuhmu nak, Tuhan menjagai jiwa rohmu nak. Tuhan, memberikan kepadamu hati yang benar, hati yang baik. Oh, yang sehat jiwa roh tubuhmu. Tuhan pagarimu nak, sehingga Tuhan akan pakai engkau jadi berkat nak sampai bangsa-bangsa. Saat ini aku lepaskan pengurapan dan berkat itu mengalir atas anak-anak ini dalam nama Yesus. Diberkati, berkati papi, mami, berkati acici, koko, dede, kakak, semua bapak, ibu semuanya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Suster atau karyawan diberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak sekolah minggu GBM Pangsari, jangan lupa ikut KUL. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa saat teduh. Ya, kita tetap bersama-sama dan pastikan setiap hari Minggu kita ibadah lewat online GBM Pangsari. Suatu kali kita akan berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival. Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi sama Kak Lili di sini ya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Lili mau bawain kreativitas ya. Kreativitas hari ini berhubungan dengan Imlek.
Kenapa? Karena kemarin hari Jumat kita sudah Imlek kan ya. Ayo Kak Lili ucapkan kungsi facai. Ya, nah makanya hari ini kita mau membuat sesuatu, yaitu adik-adik sudah dapat ya semuanya ya. Sudah dapat yang seperti ini. Oke. Yang seperti ininya dikeluarkan, nanti kita kasih lem ya. Yang mana yang dikasih lem? Ininya dikasih lem sebelah. Kasih lem sebelah ya. Oke, yuk kita kasih lem. Kak kasih lem di sini ya. Kasih lem. Nah, biar rapi. Mami, Mbak Cus boleh bantu anak-anaknya ya, biar rapi. Sekarang kalau sudah dikasih lem, lalu ditempel, dibikin bulat jadi lingkaran ya. Jadi lingkaran, jadi bentuknya seperti tabung. Ya, bentuknya jadi seperti tabung. Nah, jadi seperti ini ya. Oke? Nah, ini sisihkan dulu, simpan di sini. Sisihkan dulu ya. Sekarang ambil yang ini ya. Yang ini sudah digunting-gunting. Nah, kita kasih lem ya. Buka kasih lem, ininya kasih lem yang atas. Oke, yang atasnya kita kasih lem ya. Kakak kasih lem lagi. Oke, kasih lem. Udah, kalau sudah dikasih lem, kita tempelkan ke ini ya. Di bagian atasnya kita lem. Oke, bisa adik-adik, mami bantuin ya adik-adiknya bikin. Nah, hari ini kreativitasnya nggak terlalu susah, sederhana ya, sederhana tapi lucu ya. Adik-adik bisa nanti ditempel di pintu atau di jendela. Jadi kalau kena angin goyang-goyang. Udah, yang atas sudah dikasih lem. Sekarang bagian yang bawahnya nih. Yang bawahnya belum dikasih lem, masih terbuka. Kita kasih lem lagi ya. Kasih lem lagi ini pinggir-pinggirnya. Sama yang bawah ininya. Nah, dalamnya kita kasih lem ya. Oke, kalau sudah sama ditempel di bagian bawahnya. Nah, tempel di sini ya. Sudah dirapihkan, nih dirapihkan. Sudah. Nah, jadi seperti ini ya. Atas sama bawahnya dilem seperti gini. Kemudian adik-adik sudah pada dikasih di situ ada stikernya ya, stiker kungsi facai. Nah, kita buka dulu stikernya. Kalau sudah dibuka, kita tempel di bagian atasnya ya. Kita tempel di bagian atasnya. Nah, oh kakak ada 2 stikernya. Adik-adik ada 2 atau 1? Kalau ada 2 stikernya, kita bisa tempel di bagian bawahnya di sini ya. Kita tempel lagi di bagian bawahnya sama seperti ini. Oke. Nah, adik-adik pasti di dalam plastiknya itu ada tali nih. Tuh apa tali? Nah, talinya kita tempel. Kakak di sini pakai selotip ya. Pakai selotip, ditempel di sini. Lalu dimasukkan ke dalam lubang ini. Nah, lubang ini. Ini kan ada kungsi facai ya. Kita tempel di sampingnya. Kita tempel di sampingnya. Tempel di sampingnya. Ya, satu lagi, yang sebelah satunya lagi. Kasih. Nah, kasih lagi. Nah, udah. Tempel lagi di sebelah sini ya, di dalam bagian dalamnya ya. Tempel lagi. Tempel lagi di dalamnya. Nah, jadinya seperti ini gantungan. Ya, gantungan lampion. Tapi nih, gantungan lampion ini belum dihias-hias.
Adik-adik tugasnya bikin hiasannya yang bagus ya. Kalau sudah dihias, ininya boleh dihias-hias, bisa ditambah tempelan-tempelan ya di sini ya bisa ditambah-tambah tempelan atau bisa di dalamnya juga boleh. Nanti kalau sudah selesai difoto, kasihin ke kakak sekolah minggu, oke? Kasihin di grup aja boleh atau juga dikirim ke Kak Lis boleh atau ke Kalani boleh ya. Nanti udah ditempel-tempel gini tuh. Kakak sudah bikin contohnya. Contohnya ada nih seperti ini. Nah, ada gantungan-gantungannya nih. Ada gantungan-gantungannya. Tuh, ya. Ya. Nanti tempel atau gantung di pintu. Ya, tempel di pintu, digantung di jendela. Nanti kalau kena angin goyang-goyang. Ya, jadi lucu. Ini boleh tuh, udah ada di tempel-tempel. Oke? Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Mami senang. Sally suka memuji Tuhan ya. Oh iya, kan hari ini hari Minggu. Oh iya, Sally ingat ya. Ada apa kalau hari Minggu? Ada ibadah lewat Zoom. Jam berapa? Jam 9. Pinter. Nah, kalau ada teman-teman yang nggak bisa ikut Zoom, bisa nonton YouTube GBI Antasari mulai jam 7 pagi. 7 pagi. Jos, kalau habis ibadah gimana Jos? Kita mengumpulkan ayat hafalan ke kakak sekolah minggu sebelum 12 malam. Jam 12 malam. Wow, begitu ya. Oh iya, kalau hari Jumat ada apa Jos? Wow. Selin hari Jumat ada cool loh. Selin ikutan ya. Aku mau follow Sunday School GBI Antasari. Oh, bagus. Selin sama Jos udah baca renungan harian belum? Udah. Saya juga udah dong. Oh, udah. Bagi kalian yang sudah membaca renungan Januari, boleh mengumpulkan ke Kak Lis. Yuk, sekarang kita sarapan aja sebelum kalian ibadah sekolah minggu. Oke? Hari ini udah lapar. Rucuk-rucuk ya? Iya. Apaan? Ya, ini apaan? Bye-bye. God bless you. Adik-adik, kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat selalu, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, saat ini persembahan dapat diberikan melalui dompet digital seperti M-Banking. Berikut tutorial cara melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Yang pertama, pilihlah aplikasi M-Banking yang terdapat di dalam gadget Anda. Lalu masukkan kode akses M-Banking Anda. Lalu tekan gambar QR Code yang terdapat di bagian bawah tengah. Scan gambar QR Code yang terdapat di dalam video ini. Atau apabila Anda sudah memiliki gambar QR Code yang Anda dapatkan dari call center, Anda dapat memilih icon gambar yang terdapat di kanan bawah dan pilihlah gambar QR Code tersebut. Isilah nomina angka yang akan Anda berikan. Nomina dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2 juta. Lalu klik OK.
Setelah muncul layar konfirmasi, klik OK dan ketik PIN M-Banking Anda. Selamat, Anda telah berhasil melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.